Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri. Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga, maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat? Apa? Tidak. Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu dan iya, di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku? Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru. Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu. Karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan. Bagus, aku menatapnya. Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah. Teman-teman, aku minta maaf. Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. Tolong maafkan aku. Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah. Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka. Jangan khawatir, tak masalah. Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku. Dan betapa pintarnya aku. Hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. Kurasa peta ini rusak. Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku. Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, Hey Sam, kau hebat sekali hari ini. Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku. Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif. Karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan. Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin. Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang.
Pesan itu menunjukkan aku tak sabar mengajakmu kencan spesial tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji. X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya. Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. Oh, maksudku kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah, jadi tak bisa mengabaikannya. Ya kan? Ya, benar saja. Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa, bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi, yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-ngacak tempat sampah. Bingo! Kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik. Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai. Aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang. Saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah, itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya, jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carly pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik. Sam, ayo kembali ke asrama. Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly. Lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini? Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini. Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, "Sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu?" Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong, benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah.
Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi ah. Sam, baiknya kau juga tak ke sana. Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu, aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi, sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba, kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. Apa ada yang melihatmu? Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu, bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. Dengarkan aku dulu, ini tak seperti yang kalian kira. Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan Carly supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam. Saat kembali ke kamarku ceritakan ke Carly apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." "Aku tahu aku mengacau. Tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita." Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. "Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik. Tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya. Dan aku khawatir kau akan marah padaku. Dan tim detektif kita akan bubar." "Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu?" "Ya, memang. Kami agak naksir Liam. Tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu." Mendengar itu, Bella terlihat malu. Lalu, dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar. Yang tak lain adalah Liam. Astaga naga, siapa itu? Cowok ini teramat seksi. Dan ada lagi, saat aku mendekatinya, dia tak kabur ketakutan. Melihatku tercengang, Scarlett menyikutku. "Bangun Cika, kita terlambat." Dia terkekeh sambil menarikku ke kelas. Aku melihatnya, tak pernah kukira akan kutemui hari di mana Margot si pembuat onar jatuh hati karena seorang cowok. Scarlett menggodaku. Aku tersipu dan lidahku benar-benar keluh. Mataku melihat sekeliling dengan canggung. "Sayang sekali kau ini pada dasarnya pengusir cowok yang mengajak ngobrol." "Ya, benar." Kutundukkan kepalaku berpikir. Dan lalu aku mendongak. Scarlett sedang mengirim pesan. Mungkin beberapa pesan lebay untuk pacarnya Kate. Kusandarkan daguku ke tangan dan menatap keluar jendela saat kudapati diriku sendiri melamunkan cowok tampan misterius itu. "Jam berapa ini menurutmu? Apa kau berusaha membuatku terusir dari sini karena menutupimu lagi?" Sorry. Aku ada urusan yang sangat penting dengan Alfie." "Penting? Hah? Jadi aku bisa terkena masalah membelamu karena kau ingin mainkan lelucon payah dengan si pecundang itu?" "Enggak. Berapa kali harus kukatakan padamu, kami hanya mengerjainya sekali, dan bajingan itu benar-benar pantas menerimanya. Soal bajingan tadi, dia itu kapten tim basket, dan Alfie ini temanku. Oke, dia memang terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia itu cowok baik." Tapi penggila olahraga itu tak hanya jatuhkan Alfie dengan bola basket, dia juga mengambil uang dari kantongnya saat dia roboh. Kami tak akan biarkan dia lolos hari ini. Jadi malam itu kami menyelinap dan menuang minyak goreng licin ke seluruh lapangan, yang membuat seluruh tim terpeleset dan jatuh terus-menerus. Itu lucu sekali.
Sayangnya, berita keterlibatan kami sampai ke kepala sekolah. Jadi Scarlett harus menelpon ayahnya untuk membantuku. Oke, jadi ini bukan kali pertama Scarlett sudah menyelamatkanku. Dia hanya marah karena dia juga harus menyelamatkan Alfie juga, meski dia sangat membencinya. Ayolah, aku minta maaf. Apa kau keberatan? Ini tengah malam dan kita perlu tidur. Diam, Miley. Tak ada yang bertanya padamu. Baiklah, pergi ke kamar dan diamlah supaya kami bisa benar-benar tidur. Dasar cewek girly itu. Bangunlah Tuan Putri, kelasnya sudah berakhir. Dengan grogi aku bangkit dan mengikuti Scarlett seperti zombie menuju kantin. Tapi kemudian aku tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri di sudut lorong adalah cowok tampan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kuminta Kit untuk menyelidiki. Sekarang kau mau bantuanku atau tidak? Aku masih mematung. Tak bisa berkata apapun. Ya Tuhan, tak pernah kurasa segugup ini sebelumnya. Aku mengangguk sambil mencengkram lengannya. Wah, yang diperlukan untuk membuat Margot yang perkasa jadi menciut hanyalah cowok. Oh, dan ngomong-ngomong, panggilannya Jared. Dan dia belajar musik klasik. Elegan sekali. Hah? Aku berseru. Musik klasik? Ini menyebalkan. Maksudku, bagaimana bisa cewek sepertiku bisa menggapai levelnya? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Lalu dia mengubah sikapnya. Dengan satu syarat. Kau tahu tidak, Scarlett menyuruhku berhenti bergaul dengan Alfie. Karena itu tak baik untuk image feminin yang kuperlukan untuk dapatkan perhatian Jared. Ditambah aku tak diperbolehkan melampaui jam malam asrama. Jika kulanggar peraturan ini, maka dia tak akan mau membantuku lagi. Baiklah, aku setuju. Maaf Alfie, kau harus lanjutkan sendiri tanpaku. Kit berteman dengan Jared dan memintanya untuk datang ke sekolah kami lagi untuk memeriksa piano di ruang musik. Saat muncul ups yang darurat, dia akan tinggalkan Jared denganku yang ternyata sedang berjibaku dengan piano itu. Jenius. Seperti yang kalian lihat, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Hanya saja gaun ini membuatku sesak napas. Tapi berada dekat Jared seperti malah makin membuatku sesak. Untung dia ramah. Jadi dengan mudah kami mulai ngobrol dan sekarang dia main piano untukku. Apakah punya rencana sepulang sekolah? Tidak, belum. Aku akan ke kafe musik di kota. Apa kau mau ikut? OMG, tentu saja aku berkata iya. Apa ini terhitung sebagai kencan pertama? Kami sangat bersenang-senang. Aku berada di langit ketujuh. Dalam perjalanan pulang, aku tertegun saat melihat Alfie menyeberang jalan. Melihatku dengan Jared, Alfie melotot padaku dengan tatapan mata membelalak marah. Ku beri tanda shh dan dia berpaling. Tak heran, ponselku berbunyi. Kau acuhkan aku untuk pergi dengan cowok banci itu? Dan ada apa dengan pakaianmu? Astaga, Alfie pastinya marah tapi tak bisa kuurus ini sekarang. Aku janji ke Scarlett aku tak akan bicara dengannya lagi. Jadi kuacuhkan pesan itu dan berjalan lurus melewatinya. Segera saat aku sampai di asrama, cewek-cewek menyoraki dan bertanya bagaimana kencannya. Mereka sepertinya senang untukku. Jadi, kapan kencan selanjutnya? Dia memintaku untuk datang ke sekolahnya besok dan kami akan makan malam. Para cewek berteriak bersamaan. Sungguh mengejutkan karena tak kusangka cewek-cewek bawel ini sangat peduli padaku. Aku sangat bersemangat dengan kencan selanjutnya. Jadi aku tiba lebih awal di sekolah Jared mendapatinya berlatih di ruang latihan dengan cewek lain. Aku masuk ke ruangan dengan senyum di wajahku dan Jared memperkenalkanku padanya, Maeve. Lalu dia menyuruhku menunggu di sana dan pergi ke kamar mandi. Si Maeve ini tertawa kecil lalu memandangku ke atas dan ke bawah lalu berkata, "Menyerah saja. Cewek tak sempurna sepertimu tak pantas dengannya." Hah? Apa yang pernah kuperbuat padanya? Marah, kujatuhkan lembaran-lembaran musiknya. Dia memungutnya lalu dengan tegas berkata, "Kau tunggu saja, aku tak akan biarkan kau lolos begitu saja." Lalu dia mendorongku dan bergegas pergi. Lalu saat makan malam, aku tak bisa menahannya. Jadi, Maeve itu... orang tua kami sangat dekat, jadi kami sudah berteman sejak kecil. Dan kini kami berdua belajar musik. Dia kelihatannya sangat menyukaimu. Aku tak yakin soal itu. Kami hanya teman. Jadi dia tak suka dengan si Maeve? Kurasa, lupakan saja dia. Aku punya kencan yang penting dengan Jared dan aku butuh bantuanmu.
Tepat di saat itu, sebuah panggilan dari Alfie masuk. Tapi Scarlett duduk tepat di sebelahku, jadi aku tak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa panggilan, dia mengirim pesan padaku. Kau harus menolongku kali ini, aku tak bisa melakukannya sendiri. Oh Tuhan, tolong aku. Aku tak tega tinggalkan temanku. Jadi, kuputuskan menyelinap keluar menemui Alfie. Oke, jadi ini tak seperti yang kalian kira. Waktu yang lalu saat aku telat pulang bukan karena kami berbuat hal yang tak berguna. Sebaliknya kami sedang memperbaiki rumah terbengkalai untuk anak gelandangan. Kali ini, salah satu anak itu, Kevin, sedang demam tinggi. Aku harus membantu Alfie meminjam uang dan membawa Kevin ke rumah sakit. Aku berusaha sangat hening saat merayap masuk ke kamar asrama. Tapi aku bersumpah, Scarlett itu orang yang paling mudah terbangun. Karena benar saja di sanalah dia menungguku. Oh, hai Margot. Senang kau bisa bergabung dengan kami. Ya, maaf. Itu, ada kondisi darurat. Kau tak bisa menahan diri ya? Kau melanggar perjanjian kita untuk bergaul dengan teman berandalmu itu. Aku tak mau membantumu lagi. Ini menyebalkan. Sepertinya aku sendiri. Ini dia, kencan pentingku dengan Jared. Ayahnya merupakan konduktor di sini. Dan dari apa yang bisa kusimpulkan, posisi itu sangat penting. Tanpa Scarlett membantuku memilih gaun yang cocok untuk acara ini adalah mimpi buruk. Oh ya ampun, semua orang terlihat sangat mewah dan berkelas. Aku merasa mencolok, dan jelas ini bukan dunia yang kuinginkan. Tapi senyum lembut Jared sangat menenangkan. Tapi segera, Maeve mendatangi kami. Jared, sayang, selamat. Kurasa konser ini akan luar biasa. Oh, kau lagi. Gaun yang bagus. Dia mencoba menjatuhkanku. Tapi tetap tenang. Sekarang ambil nafas, ambil nafas. Lalu mereka berdua membahas tentang Mozart, Beethoven. Aku tak paham satu pun. Begitupun keseluruhan konser. Aku juga tak memahaminya. Setelahnya, Jared menuntunku ke orang tuanya. Ya Tuhan, ini menakutkan. Kuberikan buket bunga yang sudah kupersiapkan ke mereka dan memberi selamat atas konser tersebut. Untungnya, mereka berdua terlihat sangat ramah dan puas dengan hadiahku. Tapi kemudian Maeve muncul dan memeluk ibu Jared. Jared, sangat menyenangkan bersama gadis-gadis yang sopan ini. Menyeringai, Maeve membalas. Aku tak yakin soal itu. Margot ini suka menyembunyikan karakter aslinya. Oke, jadi aku mungkin gagal menjaga sikapku dan menyerukan beberapa kata yang buruk. Ups. Jared dan ibunya terlihat kaget dengan hal ini. Tapi belum sempat kucoba perbaiki situasi, Maeve mengeluarkan ponselnya dan melambaikan fotoku bersama Alfie. Aku ingin jelaskan, tapi pada akhirnya aku hanya tergagap berujar banyak omong kosong. Akhirnya, Jared menarikku ke samping dan berkata, "Kurasa lebih baik kau pergi saja." Aku lari dari sana hampir menangis. Parahnya, aku tak bisa berlari dalam gaun bodoh ini. Aku sudah kehilangan Jared dan ini sudah lewat jam malam. Jadi kalau kembali sekarang, Scarlett akan marah padaku. Jadi kuputuskan kalau aku tak akan kembali. Tidak, sebaliknya, aku akan kabur. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Aku merasa tenang di sini dan Alfie membawakanku beberapa pakaian dan makanan. Kenapa dia di sini? Aku sedang tidak mood diceramahi. Tapi yang mengejutkanku, dia segera menghampiri dan melingkarkan tangan memelukku. Bisa-bisanya kau pergi begitu saja. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Oh iya, Alfie cerita padaku semuanya. Aku minta maaf sudah salah menilaimu. Dia mundur. Tapi kau bau. Ada satu orang lagi yang ingin bertemu denganmu, Margot. Aku menatapnya bingung. Lalu di pintu, itu Jared. Margot, saat kulihat foto itu, aku kaget. Kupikir aku ini pasti lelucon untukmu dan kau benar-benar dengan Alfie. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Sekarang aku sudah bicara pada Scarlett dan Alfie. Aku sudah tahu. Aku menyukaimu, Margot. Kau yang asli. Dan aku tak ingin kau berpikir kau harus berubah demi aku. Apa menurutmu kau bisa beri idiot ini kesempatan lain? Aku ragu. Pura-pura kalau itu adalah sesuatu yang perlu kupikirkan. Lalu dengan tersenyum lebar, aku berteriak, "Ya!" dan segera menuju dekapannya. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku kembali ke asrama. Dan, yap, aku masih menyelinap keluar dan, yap, Scarlett masih menutupiku. Jared dan aku resmi pacaran, dan dia bahkan membantuku dengan konser penggalangan dana untuk membantu anak-anak gelandangan itu. Jadi, menurutku gadis tangguh ini sebenarnya tidak terlalu tangguh.
Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia, yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Ya, jadi disinilah aku. Tapi hey, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana. Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini. Mungkin itu pelakunya." Secara tak sadar kusentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana. Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu. Ya kan? Dia melotot padaku. Eh, itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemeteran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat. Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hei, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar ke musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Hah? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama camp musim panas, akan ada berbagai kompetisi. Dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya. Sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa. Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan, menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku. Tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar.
Dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya kulakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas. Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca, kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi. Apa maksudnya itu? Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya. Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri. Kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi. Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu. Ini artinya Rebecca masih belum menang dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide. Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini!" Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. "Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu? Ya, aku."
Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu. Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada. Menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal. Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang dan, ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat, desainmu menakjubkan." "Terima kasih Julie, aku juga sangat suka gaunmu, jahitanmu sangat teliti." "Oke, jadi aku tak menang. Tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan. Bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain." Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku. Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin, dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun. Dan itu akhirnya sudah tanggal 24 Juli. Wow, kontes balet internasional diadakan di New York tahun ini. Ya Tuhan, itu pasti spektakuler. Eh, tapi, oh, betapa berbedanya hidupku 5 tahun yang lalu. Aku baru saja memenangkan kontes balet kota dan ayah tidak berhenti tersenyum bangga. Untuk merayakannya, dia mengantar kami semua untuk membeli es krim ketika tiba-tiba. Aku tidak ingat banyak tentang hari itu setelah itu. Tapi aku kehilangan dia. Sedangkan aku selamat. Tapi aku mengalami luka yang mengubah hidup. Sejak itu, balet tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Dan di sana ada Bibi Robin dan sepupuku Nancy. Mereka sangat bersemangat dengan kompetisi ini. Aku bersumpah Nancy sudah mencoba 15 gaun. Baik bibiku maupun ibuku ketika dia masih hidup adalah balerina yang berbakat. Jadi, wajar saja jika Nancy juga mewarisi gen balet. Dia sekarang menjadi murid balet kota New York. Ini adalah sesuatu yang selalu kuinginkan, tapi sekarang hanya bisa ada dalam mimpiku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting dan teriakan mengagetkanku. Joyce, 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 buka pintunya, ini aku, Dylan. Aku membuka pintu dan menatap dengan mata terbelalak ya, Dylan, saudara tiriku. Terakhir kali aku melihatnya adalah 5 tahun lalu, ketika ibu tiriku membawanya pergi. Apa yang dia lakukan di sini? Sebelum aku sempat bereaksi untuk mengajaknya masuk, dia bergegas menghampiriku. Kak, kau harus menyelamatkanku. Aku harus tetap di sini, oke? Apa? Sama sekali tidak. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Nah, ternyata ibunya seorang pecandu judi, sehingga terlilit hutang dan kabur dari preman. Dylan yang malang tak punya orang lain untuk diajak bicara. Aku berhasil membujuk bibiku untuk mengizinkan Dylan tinggal bersama kami, meskipun dia bersikeras bahwa ini hanya sementara sampai ibunya ditemukan. Sebagai anak-anak pada umumnya yang memasuki fase pubertas, Dylan bukanlah orang yang paling mudah untuk diajak hidup bersama. Dan coba tebak siapa yang harus melindunginya setiap saat? Ya, aku. Minggu lalu, dia memecahkan seluruh tumpukan piring. Kemarin, dia menempelkan permen karet ke rambut Nancy. Dan hari ini, dia meninggalkan skateboardnya di tengah ruang tamu. Dan menyebabkan Bibi Robin terbang melintasi ruangan dan mendarat dengan wajah telungkup. Aduh. Dylan, kamu harus lebih berhati-hati. Aku akan segera berangkat kuliah.
Jadi aku tidak akan berada di sini untuk melindungimu. Mereka akan mengusirmu jika kamu masih seperti ini. Hah? Kampus? Apakah maksudmu administrasi bisnis yang membosankan? Kupikir kamu menyukai balet, bukan? Tidak, itu cuma masa lalu. Sekarang aku tidak menyukainya, sama sekali. Aku tidak percaya padamu. Apakah hanya karena kamu duduk di kursi roda? Siapa bilang berada di kursi roda berarti kamu tidak bisa terus mengajar minatmu terhadap balet? Ini membuatku tercengang. Kata-katanya telah menyadarkan sesuatu dalam diriku. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Jadi dengan sedih aku menjawab, bukan hanya itu, aku juga tidak punya uang. Aku mencoba melamar pekerjaan paruh waktu, tapi mereka tidak menerima penyandang disabilitas. Merasakan ketidakbahagiaanku membicarakan hal ini, Dylan segera mengubah topik. Oke, lupakan saja hal-hal bodoh itu. Besok, aku akan mengajakmu berbelanja. Oh, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi mall. Dylan terus bertanya padaku apakah aku suka ini atau yang itu, tapi kami tidak punya cukup uang. Kenapa Bibi Robin tidak memberi kita uang jajan? Dylan terlihat sangat manis saat itu, jadi aku hanya duduk di sana dan tertawa, sementara dia mengerutkan kening dan cemberut. Lalu, Dylan tiba-tiba menyuruhku untuk tetap diam. Ketika dia memejamkan mata dan meraba-raba ke arah dua orang yang terlihat agak kaya, dan mengatakan kepada mereka, "Tolong bantu kami tak punya apa-apa lagi untuk dimakan minggu ini. Tolong." Ya Tuhan, apa yang sedang dimainkan saudaraku? Aku membeku dan tidak bisa melakukan apapun selain menunduk ke lantai. Wanita itu mengeluarkan uang itu hendak menyerahkannya padanya. Tapi pria itu mengusap tangannya, menyebabkan uang itu jatuh ke tanah. Dylan dengan cepat mengambilnya. Oh, astaga. Pria itu langsung meraih pergelangan tangannya. Tertangkap basah. Dia mengancam akan membawa kami ke polisi dan bahkan memintaku untuk berdiri karena dia mengira aku juga berpura-pura. Untung saja, wanita itu bilang mereka sedang terburu-buru dan tidak mau membuat ribet, sehingga akhirnya mereka meninggalkan kami sendirian. Kami pulang, tapi jantung kami masih berdebar kencang, dan aku bisa melihat kaki Dylan gemetar. Lalu kami masuk ke dalam untuk melihat bibiku kedatangan tamu. Aku ternganga saat melihat siapa mereka. Orang-orang kaya dari mall. Kami berempat saling menatap satu sama lain karena terkejut. Ternyata wanita itu, Bernie, adalah teman bibiku dan pria yang bersamanya adalah putranya, Philip. Mereka berdua adalah penari balet terkenal. Yah, tentu saja suasananya jadi canggung. Tapi Nancy sepertinya tidak menyadari ketegangan itu karena dia terlalu sibuk mengibaskan bulu matanya ke arah Philip dan memutar-mutar rambutnya dengan jarinya. Tapi yang aneh adalah, meski aku menunduk, aku masih bisa melihat Philip menatapku, lalu tiba-tiba bertanya padaku, "Sudah berapa lama kamu seperti ini?" Maksudku, jangan tersinggung. Aku cuma penasaran. Jadi, Bibi Robin mulai bercerita kepada mereka tentang kehidupan dan kondisiku. Mendengar itu, Bernie menjadi emosional. Dia menatapku sejenak dan bertanya, "Sayang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih latihan balet?" Tidak. Dia tertarik pada bisnis sekarang. Dia akan mendaftar pada musim gugur ini. Bernie berhenti sejenak, lalu tersenyum berkata, "Oh, bagus sekali. Aku senang kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai. Aku tidak tahu kenapa tapi aku merasa sangat sedih. Jadi aku minta diri untuk meninggalkan meja." Dylan mengikutiku dan memberikanku sebuah amplop. Aku melihat ke dalamnya. Isinya penuh uang. "Aku hanya punya sebanyak ini. Tapi tolong ambillah, dan ikuti kelas balet lagi." Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia mampu mendapatkannya? Tapi kemudian, dia tidak memberiku waktu untuk mengatakan apapun ketika dia mengambil kembali uang itu dan berkata, "Oh, atau izinkan aku yang mendaftarkanmu." Dan yang mengejutkan, dia benar-benar melakukannya. Dylan menemukan sebuah pusat yang memberikan beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas. Sejak itu, aku kembali ke dunia balet. Sepertinya aku hidup kembali. Setiap hari aku sangat ingin bangun untuk mengikuti hasratku. Dan aku juga berlatih untuk kontes balet internasional di New York. Suatu saat setelah latihan, aku melihat seseorang di dekat pintu, memperhatikanku. Philip. Aku tidak tahu kenapa, tapi begitu aku melihatnya, hatiku berdebar. Dia berjalan ke arahku, dan kami mulai berbicara. Ternyata,
dia mengajar di pusat ini. Setelah itu, dia selalu meluangkan waktu untuk membantuku selama latihan, dan sepertinya kami adalah pasangan yang serasi. Tapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Hari itu aku sedang berlatih dengan Philip ketika ada suara yang berseru, "Joyce, kenapa kamu ada di sini?" Aku berbalik kaget melihat Nancy yang melotot berdiri di pintu ruang latihan. Ternyata Nancy datang untuk bertemu dan menyapa siswa di pusat kami, dan tidak sengaja melihat Philip membantuku. Mungkin dia kesal karena kami terlihat cukup dekat. Setelah itu, kami bertemu di kamar mandi. Lalu Nancy bertanya kepadaku, "Aku tahu kamu tidak punya $1 pun. Jadi siapa yang memberi kamu uang untuk ini?" "Oh, itu Dylan." "Berhentilah berbohong. Dia cuma anak bodoh. Aku tidak bisa membayangkan dia punya sisa $1.500 untuk membayar 6 bulan kelas pelajaran. Kamu minta Phil untuk membayar kelasmu, kan? Berhenti bersikap lemah untuk mendapatkan simpati orang lain. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang biasanya dilakukan oleh sepupu manisku, ya kan? Jadi, apakah Dylan berbohong padaku? Kursus ini bukan beasiswa untuk penyandang disabilitas? Mustahil! Aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang untuk berbicara dengan Dylan tentang hal ini. Namun dalam perjalanan keluar, aku bertemu Philip. Jadi aku bertanya kepadanya apakah benar tidak ada beasiswa seperti itu di pusat ini. Tapi dia hanya menghela napas dan membawaku ke tempat yang tenang untuk bicara. Dan apa kalian tahu? Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya telah merencanakan segalanya dengan Dylan. Dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukaiku dan ingin membantuku. Aku kaget, tapi jauh di lubuk hati, aku juga senang mendengarnya. Sama seperti aku menyukainya. Tapi aku merasa seperti beban. Dan Nancy juga menyukainya, jadi aku menolaknya. Nancy tidak lagi sama setelah itu. Setiap kali mata kami bertemu, dia berbicara lalu membuang muka. Lalu suatu kali aku menemukan sepatu baletku basah oleh kopi. Dan di lain waktu bahkan ada catatan di tasku yang berbunyi, "Jangan kejar Philip karena kamu tidak bisa lari. LOL." Pasti sepupuku tercinta yang melakukan hal ini, kan? Aku merasa sedikit kesal pada awalnya, tapi aku tidak punya waktu untuk meladeni permainannya. Aku ada kompetisi untuk berlatih. Kemudian, sehari sebelum pertunjukan, aku tiba di rumah untuk mendengar Bibi Robin di ruang tamu sedang berhadapan dengan Bernie. "Hei, kamu harus mengirim lebih banyak uang. Joyce ikut serta dalam kompetisi balet kali ini. Jadi biayanya agak mahal. Benarkah? Tapi kamu bilang dia tidak tertarik pada balet lagi. Lagi pula, kenapa dia tidak mengambil beasiswa balet untuk New York City Ballet?" Berhenti keluar dari topik. Ingat, kamu adalah penyebab kematian saudara iparku dan kaki keponakanku. Jadi, kamulah yang harus disalahkan seumur hidup ini. Dan sekarang kamu bahkan tidak dapat menyisihkan uang receh untuk mendanai mimpinya. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Aku sangat terkejut hingga tas belanjaanku terjatuh ke lantai. Bibi Robin berbalik dan melihatku. Menyadari bahwa aku telah mendengar semuanya, dia memberi isyarat kepadaku agar masuk ke dalam ruangan dan menceritakan seluruh kisah tragisnya. Ternyata, penyebab kecelakaan itu tak lain adalah Bernie. Dia menyeberang jalan tanpa melihat, sehingga menyebabkan ayahku banting setir untuk menghindarinya dan menabrak pohon. Setelah itu, dia melarikan diri. Karena dia sangat panik dan takut hal itu akan mempengaruhi reputasinya. Melalui persahabatannya dengan Bibi Robin, dia mengetahui situasiku dan masih memberikan uang bulanan sebagai kompensasi untukku. Bagaimana dengan beasiswa yang dibicarakan Nona Bernie? Baiklah. Lagi pula kamu tidak bisa bersekolah di sekolah itu. Jadi, lebih baik biarkan Nancy yang mengambilnya, kan? Apa? Aku tidak percaya bibiku akan melakukan itu. Dia tahu betapa aku menyukai balet. Aku selalu mengira Bibi Robin begitu baik karena mau memberiku rumah. Padahal kenyataannya, dia memanfaatkanku agar Bernie mau berinvestasi dalam karir balet Nancy. Kata kekecewaan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan aku saat itu. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Aku terbangun dengan perasaan tidak enak, tetapi aku memaksakan diri untuk bersiap-siap dan menuju ke kompetisi. Di sana ramai, sama seperti di dalam pikiranku. Aku tidak repot-repot menonton pertunjukan lainnya sampai penampilan Nancy. Dia sangat anggun, dan juri mengatakan dia melakukannya dengan baik. Namun aku merasa ada sesuatu yang kurang.
Dan sekarang giliranku. Aku melihat ke arah kerumunan dan melihat ada Bernie, Dylan, dan Philip. Mereka semua tersenyum dan bertepuk tangan saat MC memanggil namaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan hendak naik ke atas panggung. Ketika melewatiku, Nancy membungkuk dan berbisik, "Philip tidak terlalu peduli padamu. Dia hanya merasa bersalah atas perbuatan ibunya. Jangan mempermalukannya dengan mengacau." Tiba-tiba, aku merasa tidak bisa bergerak. Aku lupa semua gerakannya, dan dunia berputar. Tapi sebuah suara yang familiar membangunkanku. "Joyce, kamu lebih baik dari ini. Kami semua ada di sini untukmu, jadi jangan takut. Kamulah cahayanya, jangan biarkan kegelapan mengganggumu. Ayo bersinar dan tunjukkan pada mereka apa yang kamu punya." Aku merasa sangat tersentuh, dan itu berhasil. Aku mendapatkan kembali semangatku dan mengikuti arus. Seperti angsa yang telah tertahan begitu lama. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Aku tidak peduli tentang apapun, siapapun. Saat ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin para juri juga merasakan hal yang sama. Aku sangat bahagia mendengarnya. Hadirin sekalian, pemenang kontes ini adalah Joyce Baker. Semua orang datang untuk memberi selamat padaku, termasuk Bernie. Dia mencoba menahan air mata saat dia meminta maaf atas segalanya. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku tahu apa yang terjadi adalah kecelakaan yang mengerikan. Itu adalah sesuatu yang harus selalu dia jalani, dan sepertinya itu sudah cukup. Jadi aku memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa, karena yang penting aku bisa menari lagi, dan rasanya luar biasa. Jadi, apa selanjutnya? Ya, aku tidak bersekolah di sekolah bisnis. Sebaliknya, aku melanjutkan karir baletku. Aku juga menjalani perawatan untuk kondisiku. Dan suatu hari nanti, aku berharap akan menaiki panggung, tampil bersama Philip. Ngomong-ngomong tentang Philip, terima kasih atas bantuannya. Dylan dan aku pindah ke rumah kami sendiri. Dan Dylan baru saja mendapat beasiswa di SMA bergengsi, yang sepertinya sangat dia sukai. Oh, dan satu hal lagi, Philip dan aku sekarang resmi berpacaran. Dan ini dia, akhir dongengku yang bahagia. Teman-teman, teruslah kejar impian kalian meski ada kesulitan, karena semua hal baik menantimu di ujung jalan. Dia sangat cantik seperti Barbie di kehidupan nyata. Aku berharap rambutku berkilau dan pirang seperti miliknya. Itulah pendapat orang-orang tentangku, tapi yang kuinginkan hanyalah menjadi gadis remaja normal, seperti orang lain. Kalian tahu, sejak aku masih kecil, aku menonjol dengan rambut pirang platinum dan mata biru yang mencolok. Orang-orang selalu bilang aku mirip Barbie. Hei, beberapa dari mereka bahkan memanggilku Barbie. Ibuku selalu sangat bangga dengan penampilanku. Dia sering memakaikanku gaun putri dan mendaftarkanku ke pertunjukan bakat anak-anak yang sering aku menangkan. Hal ini menarik perhatian media dan tak lama kemudian, aku diundang menjadi model untuk beberapa merek besar. Saat itu aku sangat bersemangat tentang hal ini. Aku menyukai semua pujian dan perlakuan manja. Tapi tak disangka, ketenaran awal itulah yang membuatku perlahan-lahan kehilangan kebebasanku. "Nora, cepatlah berpakaian, cepat. Aku tidak mau datang terlambat ke pesta Ana." "Iya, Bu," jawabku sambil dengan enggan mengambil pakaian yang ibu taruh di tempat tidurku. "Nora, rambut alamimu indah sekali." Bahkan sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah ada di sana sambil membual tentang rambut pirangku yang alami. Alami? Iya, benar. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ibu menyuruhku memutihkannya sebulan sekali? Dia membuat masalah besar beberapa bulan yang lalu ketika dia melihat rambutku mulai sedikit menggelap. Lalu ibu menyeretku dari satu orang ke orang yang lain, sambil membual kepada mereka tentang pencapaianku. Ini membosankan. Jadi, saat dia sedang asik mengobrol dengan seorang pria, aku menyelinap ke meja makan dan mengambil sepotong kue. Aku hendak memasukkannya ke dalam mulutku ketika tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara tegas ibuku. "Nora, letakkan itu sekarang juga." Itu cuma sepotong kecil kue. Aku hampir tidak akan menggelembung setelah memakannya. Kemudian tanpa memberi aku waktu untuk berdebat, dia mengambilnya dari tanganku dan berkata,
Makanlah saja, dan kamu harus melewatkan makan malam dan melakukan kardio selama 1 jam untuk membakar semua kalori tersebut. Apa kamu masih menginginkannya? Astaga, tidak ada gunanya berdebat dengan ibu. Jadi aku mengambil minumanku dan pergi ke sudut ruangan. Aku sedang mengutak-atik gelasku dan merasa sangat muak ketika tiba-tiba seorang pria mendatangiku dan hampir membuatku menumpahkan minumanku. Ya Tuhan, dia Philip, model remaja paling keren saat ini. Maaf, apakah kamu Nora? Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Tapi, kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Ah, itu karena aku tidak terlalu suka pesta seperti ini. Jadi kita sama. Lalu kami mulai mengobrol. Dan sebelum Philip pergi, dia meminta nomor teleponku. Setelah itu dia mengirimiku pesan setiap malam. Berbicara dengannya sangat menyenangkan. Dia sangat manis dan penuh perhatian. Dan dia selalu mengirimiku meme paling lucu. Lucunya, suatu hari ketika kami sedang ngobrol, dia mengirimiku pesan, "Bolehkah aku mengundangmu makan malam?" Ya, mungkin besok malam. Hah? Apa dia mengajakku berkencan? Yeay! Tapi aku harus minta izin dulu ke mama. Bu, apakah ibu ingat Philip yang kita temui di pesta ulang tahun Ana? Bolehkah aku pergi makan malam bersamanya besok? Tentu, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, Bu. Philip akan menjemputku. Tidak, aku bilang aku akan mengantarmu. Tidak peduli apa yang aku katakan, ibu tetap bersikeras. Dan jika aku tidak mengikuti, dia tidak akan melepaskanku. Astaga, ini kencan, bukan peragaan busana yang membutuhkan manajer. Malam berikutnya, begitu aku menuruni tangga, ibuku kembali melakukannya. Ya ampun, apa yang kamu pakai? Sebelum aku sempat menjawab, ibu menarikku ke kamarku, mengeluarkan gaun bodycon dan berkata, "Kamu berusaha keras untuk berpenampilan seperti ini, jadi sebaiknya kamu memamerkannya. Selain itu, mengencani cowok ini bisa mendatangkan kesepakatan bisnis besar bagi kita." Astaga, aku mengerti sekarang. Semua ini hanya tentang ketenaran dan uang. Di sanalah Philip berada. Aku segera merapikan rambutku, lalu dengan percaya diri berjalan ke arahnya. Tapi ketika aku baru saja duduk, bahkan sebelum aku sempat menyapanya, entah dari mana ibuku muncul dan meminta pelayan untuk mengaturkan kursi lain untuknya. Philip menatapku dengan bingung, tapi aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Bu, apa yang kamu lakukan?" "Kita selalu bersama. Tidak keberatan kan aku duduk di sini?" Tidak sama sekali." Philip tersenyum canggung. Oh, ini sangat memalukan. Ketika pelayan muncul dengan menunya, aku sebenarnya senang dengan gangguan tersebut. Tapi, oh tidak. Aku belum sempat membuka menunya, tapi ibu sudah selesai memesan untuk kami berdua. Salmon panggang dengan salad tanpa saus. Membosankan sekali. Oh, tapi keadaannya menjadi lebih buruk. Saat makan malam ibuku terus menanyakan pertanyaan ke Philip. "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Oh, mereka hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Aku pikir mereka adalah presiden sebuah perusahaan atau semacamnya." Ini tak tertahankan. Hentikan. Itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya. Philip yang tampak bingung membuat alasan karena harus melakukan sesuatu. Lalu dia pergi. Itu saja. Berkat ibuku, kencan pertamaku gagal total. Karena frustrasi, aku langsung pergi setelah dia pergi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu sepanjang perjalanan pulang. Namun segalanya tidak berakhir di situ. Entah dari mana, dia terus mengomel tentang bagaimana aku tidak boleh bergaul dengan Philip karena dia tidak akan berguna bagi karirku. Tidakkah menurutmu kamu berlebihan? Aku bisa berkencan dengan siapapun yang aku mau. Ibu tahu, aku tidak mau ibu menjadi manajerku lagi dan aku akan pindah sendiri. Lalu aku bergegas kembali ke kamarku dan mulai berkemas. "Sayang, aku hanya mengkhawatirkanmu. Maafkan aku," katanya dan memelukku sambil terisak. "Tolong, jangan tinggalkan aku seperti yang ayahmu lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Mendengar itu hatiku hancur. Dia benar. Sejak ayah pergi, hanya dia yang menjaga dan menyayangiku. Ibu sangat tangguh dan terlalu mengontrol, namun maksudnya baik, bukan? Aku mengirim SMS ke Philip beberapa kali untuk meminta maaf, tapi dia tidak membalas. "Nora, lihat lurus. Nora, kemana perginya karismamu? Ayo istirahat sebentar." Apa yang terjadi? Kamu tampak terganggu hari ini. Aku menghela nafas dan mulai memberitahu Eleanor tentang kencanku dengan Philip. Astaga, ibumu benar-benar seseorang yang suka mengontrol. Kamu harus kuat dan melawannya untuk memenangkan kebebasanmu.
Tentu saja aku menginginkan kebebasan, tapi dari mana aku harus memulai? Tiba-tiba ponselku berbunyi bip dan menghentikan pemikiranku. Itu ibu. Sayang, Ana sakit, jadi aku akan menginap di rumahnya malam ini. Makan malam di lemari es dan jangan lupa lakukan treadmill 1 jam sebelum tidur. Aku mencintaimu. Yeay, malam ini aku akan bebas dan melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi, tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Ya, aku akan mengadakan pesta tidur. Eleanor menyarankan agar kami memesan pizza dan tentu saja semua orang dengan senang hati menyetujuinya. Enak sekali. Tiba-tiba pintu terbuka. Mataku membelalak ngeri ketika aku melihat bahwa itu adalah ibu dan, oh astaga, dia terlihat sangat marah. Nora, apa yang sedang kamu lakukan? Dan kalian bisa menebak sisanya. Dia menyuruh semua temanku pergi dan yang lebih parah lagi, dia memaksaku bangun jam 5 pagi untuk olahraga. Semua ini hanya karena sesuap pizza. Eleanor benar. Aku harus menghentikan ini dengan akhirnya melawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi sebagai pelepas stres, keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu aku inginkan. Wow, lucu sekali. Ya kan? Senang rasanya bisa melakukannya demi perubahan. Nora, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak menjawab satupun panggilanku? Karena terkejut, aku berbalik dan melihat ibuku berdiri di sana sambil memelototiku. Aku segera menutupi pergelangan tanganku dengan tanganku yang lain. Tapi sudah terlambat. Nora, beraninya kamu membuat tato tanpa seizinku. Kembalilah ke sana dan langsung hapus. Tidak, Bu. Tubuhku pilihanku. Mulai sekarang aku akan membuat keputusan tentang hidupku sendiri. Semua orang di jalan berhenti untuk melihat kami. Melihat itu, ibu hanya menatap tajam ke arah Eleanor, lalu menyeretku ke mobil. Tapi bagaimana dia tahu kalau aku ada di sana? Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi dan ada perangkat AirTag tak dikenal di dekatnya. Tunggu, mungkinkah aku segera memeriksa barang-barangku dan, ya Tuhan, itu benar. Ibu telah memasukkan AirTag ke sudut tersembunyi tasku. Kenapa kamu memasang AirTag ke tasku? Agar aku sadar ketika kamu melakukan hal-hal bodoh seperti menodai tubuhmu dengan tato yang jelek. Cepat atau lambat kamu harus menghapusnya. Umurku 18 tahun, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Eleanor benar. Ibu cuma ingin mengubahku menjadi boneka yang harus dikendalikan. Aku tahu itu, Nora. Aku melarangmu bergaul dengan gadis itu lagi. Dia iri padamu dan ingin menghancurkan karirmu. Dia cuma mau membantuku. Perilakumu tidak bisa diterima. Lalu dia menarikku ke kamarku dan mengunci pintunya. Kamu boleh diam di sana sampai kamu sadar. Aku menggedor pintu dan berteriak sampai suaraku serak, tapi tidak ada gunanya. 3 hari berlalu. Ibu masih membawakanku makanan, tapi dia menolak mengeluarkanku. Oh, tidak. Apakah dia ingin menahanku di sini selamanya? Aku buru-buru menelpon Eleanor untuk meminta bantuan, tapi tidak berhasil. Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah artikel yang melaporkan bahwa seorang model telah berbicara tentang bagaimana Eleanor telah menipunya untuk mencuri tempat vedette-nya untuk pertunjukan desainer terkenal yang akan datang. Dan model itu adalah aku. Mustahil. Itu tidak terjadi sama sekali. Dan aku belum pernah berhubungan dengan pers. Lalu sebuah pikiran terlintas di benakku. Mama, itu benar. Sebagai manajerku, dia pasti mengatakan ini kepada media untuk mencemarkan nama baik Eleanor. Sementara, Eleanor pasti mengira akulah yang melakukan semua ini. Tidak heran dia mengabaikan panggilanku. Marah dan kecewa dengan kelakuan ibu, aku memutuskan untuk curhat di Twitterku. Tak disangka, hanya dalam 20 menit. Postinganku dibagikan dengan cepat dan hashtag Rescue Nora berada di urutan teratas pencarian. Namun kemudian ibu dengan marah masuk dan menyita ponselku. Jangan berharap seseorang datang ke sini dan menyelamatkanmu. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh suara keras yang datang dari luar. Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku pergi ke jendela dan melihat kerumunan orang memegangi tanda bertuliskan, "Bebaskan Nora dan biarkan Barbie keluar." Tapi tunggu dulu. Aku melihat beberapa wajah yang aku kenal. Eleanor dan Philip. Mereka memegang papan besar bertuliskan, "Kami ingin melihat Nora." Akhirnya karena tekanan massa, ibuku terpaksa melepaskanku. Sejujurnya aku berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungku, terutama Eleanor dan Philip. Berkat mereka, aku akhirnya berani mematahkan kendali dan cengkraman ibuku yang tidak masuk akal dan menjadi diriku sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke tempatku sendiri.
Sedangkan ibuku, aku ingin memaafkannya tapi itu sulit. Aku hanya berharap dia menyadari kesalahannya, lalu kami bisa mencoba membangun kembali hubungan kami. Oh, dan satu lagi, mulai sekarang aku tidak akan memutihkan rambutku hanya untuk mendapatkan rambut boneka seperti dulu. Aku memutuskan untuk mempertahankan warna rambut alamiku. Ini mungkin mempengaruhi karir modelingku, tapi memang begitu. Ini rambut alamiku, dan aku menyukainya. Bagaimanapun, seperti yang bisa kalian lihat, hidup ini menyenangkan karena aku memiliki sahabatku Eleanor dan pacarku Philip di sisiku. Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah, buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai, aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Phew, aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, Pamela, yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah. Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan, kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba, dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi. Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Eleanor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian. Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, Putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber.
Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan. Jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju. Dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf. Tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Eleanor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti, apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai... Suatu kali Eleanor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal, yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Eleanor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ah, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera." Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, "Jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor." Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini. Jadi ketika Eleanor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Eleanor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya. Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Eleanor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, "Kamu yang melakukan ini, kan?" Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku, "Kamu sedang bermain apa?" Aku bingung, tapi kemudian Eleanor menambahkan, "Jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi." Sekarang dengarkan baik-baik, apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis. "Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja." Beberapa jam kemudian Paisley kembali terengah-engah. "Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik." "Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya?" Paisley menggelengkan kepalanya. "Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan." Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. "Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik?" "Oh, jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit." Robert menyeringai. Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. "Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini?" $100.000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. "Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500.000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan." Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. "Siapa di sana?"
Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak, karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, kan?" "Kamu pembohong!" aku berteriak. "Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku." Robert mengeram. "Siapa yang memberitahumu?" Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. "Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya." Dan kemudian dia mengurungku di dalam. Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. "Hazel, kamu di mana?" "Oh, itu hanya Paisley." Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. "Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh." Dasar penipu licik! Si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil, mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi." Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya ya? Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Elinor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku daripada diadopsi oleh keluarga yang kacau lagi.